يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Halaman 11. Sebelum halaman 11 yaitu tentang perjalanan menuju Allah agar bisa dekat dengan Allah, yaitu pertama syariat, yang kedua thariqat, yang ketiga hakikat. Syariat, thariqat, hakikat. Syariat itu yaitu kita mempelajari ilmu sungguh-sungguh, semua ilmu-ilmu kita berusaha untuk mendapatkan sehingga tahu apa itu perintah Allah, tahu apa itu larangan Allah, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu yang wajib kita ketahui. Kemudian thariqat adalah upaya sungguh-sungguh juga untuk menjalankan seluruh perintah Allah dengan maksimal dan menjauhi larangan Allah secara maksimal. Perintah-perintah Allah termasuk yang sunnah-sunnah dijalankan, larangan-larangan Allah termasuk yang makruh-makruh dijauhi. Itu namanya thariqat. Jadi thariqat itu memaksimalkan usaha melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, di dalam perintah Allah ada ibadah, ada ubudiyah. Ibadah itu perintah Allah yang kelihatan, salat, puasa, bersedekah, zakat, kemudian pergi haji dan lain sebagainya, membaca Quran. Ada ubudiyah, yaitu kita ikhlas. Ikhlas itu nggak kelihatan. Kemudian kita bersyukur, kemudian kita bersabar, itu namanya ubudiyah. Jadi melaksanakan ubudiyah, ibadah dan ubudiyah itu dilakukan dengan maksimal. Biasanya thariqat itu dibimbing oleh guru. Guru yang membimbing itu namanya mursyid. Guru yang membimbing thariqat namanya mursyid. Kemudian orang yang thariqat bisa disebut dengan thalib. Thalib itu santri, penuntut ilmu. Bisa disebut dengan thalib, bisa disebut dengan murid, muridun, orang yang menghendaki sampai kepada Allah. Muridun bisa juga disebut dengan salik, salikun, orang yang berjalan menuju Allah. Jadi namanya beda-beda dalam kitab-kitab tasawuf. Bisa salik, bisa murid, bisa thalib. Ya, thalib itu penuntut ilmu disebut thalibun. Mahasiswa juga at-thalibu. Murid yang agak dewasa juga disebut thalibun, thalibul madrasah. Ya, jadi thalib adalah orang yang menuntut ilmu sungguh-sungguh atau orang yang menuntut ingin dekat dengan Allah, itu juga bisa disebut dengan thalib. Ya, jadi di antaranya adalah salik. Salik itu orang yang berjalan. Orang yang berjalan menuju Allah. Nah, jadi dibimbing oleh guru. Kalau dibimbing oleh guru, kesuksesannya jauh lebih besar daripada orang yang berusaha sendiri. Berusaha sendiri ya kayak orang yang
pengen bisa bahasa Inggris, enggak kursus, cuman sekolah doang, dapatnya dikit. Tetapi kalau orang yang pengen bisa bahasa Inggris, lalu dia masuk ke tempat kursus, fasilitas segala sesuatu tersedia, kemudian dibimbing dengan profesional oleh guru, maka cepat berhasil bisa bahasa Inggrisnya. Nah, tanpa mursyid kita pun bisa bertorikoh, yaitu kita baca rotibul hadat rutin, kita zikir-zikir asmaul husna rutin, memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita istiqomahkan amalan-amalan rutin-rutin kita, di samping kita tetap bermasyarakat. Nah, itu insya Allah kita akan sampai juga menuju Allah. Lalu puncaknya adalah yang ketiga adalah hakikat. Nah, orang yang hakikat adalah nampaknya cahaya Allah ke dalam hatinya. Hatinya bersih, bukan hanya bersih, hatinya bercahaya. Kalau hatinya sudah bercahaya, maka yang ada adalah kebahagiaan bagi orang tersebut. Di dunia dia udah bahagia, apalagi nanti di akhirat. Jadi karena dekatnya dengan Allah. Nah, orang yang di surga, orang kalau sudah berada di surga, kemudian dia liqa Allah, bertemu dengan Allah, keindahan surga itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bertemu Allah. Nah, orang yang sampai menuju hakikat, dia sudah bertemu Allah di dunia, berarti bahagianya sudah luar biasa. Itu gambarannya seperti itu, gambaran orang yang menuju Allah. Nah, sekarang kita lanjutkan syairnya. Adalah syairnya dulu yang akan kita baca yang tengah, al-i'rab. Al-i'rab sudah ketemu. Yang tengah-tengah halaman 11, al-i'rabu. Nah, al-i'rabu, i'rab. I'rab itu menguraikan kedudukan kalimat, menguraikan kedudukan kalimat. Rencananya akan saya baca sampai habis. Kalau al-i'rab ini ngerti nggak ngerti, nggak masalah. Wah, saya nggak ngerti, nggak apa-apa. Karena memang ustadz sendiri ini gini-gini belum tentu ngerti. Jadi ustadz aja belum tentu ngerti kalau sudah urusan i'rab. Al-i'rab, penguraian kedudukan kalimat. Maksudnya kedudukan kalimat adalah kedudukan kalimat di dalam nazom yang sebelumnya. Wa haqiqatun lawusuluhu lil maqsadi, boleh lil maqsadi, lil maqsidi. Wa musyahadun nurut tajalli bin jila. Nah, itu yang dimaksud dengan al-i'rab dari kalimat tersebut. Jadi kitab ini kitab luar biasa. Maksud nazomnya diterangin, kedudukan kalimatnya diterangin. Nggak semua kitab bisa nerangin kedudukan kalimat seperti ini. Al-i'rabu, i'rab, kedudukan kalimat, uraian kedudukan kalimat. Wa haqiqatun, kata haqiqatun, khobarun muqaddamun, khobar muqaddam. Jadi ternyata haqiqatun khobar muqaddam dalam satu pendapat. Tapi jadi lawusuluhu lil maqsidi, sampainya seseorang kepada yang dimaksud adalah hakikat. Nah, yang saya terjemahkan kemarin, hakikat adalah sampainya seseorang kepada yang dimaksud. Jadi khobar muqaddam biasanya jar majrur. Nah, ini bukan jar majrur, jadi khobar muqaddam ya. Jadi khobar muqaddam itu yang umum, jar majrur, kemudian dzaraf mudhof ilaih. Nah, itu biasanya khobar muqaddam di awal. Tapi ini haqiqatun bukan jar majrur, jadi khobar muqaddam. Kalau ini dimaknai khobar muqaddam, maka terjemahannya adalah sampainya seseorang kepada yang dimaksud adalah hakikat. Begitu. Ya, adalah hakikat. Mudah-mudahan paham. Wallamu, lamnya, lamul ibtida'i, oh ya belum. Lawusuluhu, walawusuluhu, kalimat lawusuluhu, alamu, lamnya adalah lamul ibtida, lam permulaan, lam ibtida, lam permulaan. Jadi mubtada ditambah lam di depannya. Nah, itu jarang-jarang, ini yang jarang-jarang terjadi. Depannya ada lam.
Ya, untuk penguat juga sebetulnya. Wusuluhu, kata wusuluhu, mubtadaun muakhorun adalah mubtada muakhor, mubtada yang diakhirkan. Wahazal i'rabu, i'rab ini huwa adalah al muta'ayyinu yang dipegang indal jumhuri menurut mayoritas ulama nahwu. Jadi i'rab seperti ini adalah menurut jumhur. Jumhur itu mayoritas ulama. Kalau jumhur itu ada di kitab fikih, mayoritas ulama fikih. Kalau jumhur itu ada di kitab nahwu, mayoritas ulama ahli nahwu menganggap wa hakikatun khobar muqaddam la wusuluhu adalah mubtada muakhor. Ya. Li'annahum, karena sesungguhnya mereka itu jumhur ulama, yaquluna mereka berkata la yukhbiru, tidak bisa dijadikan khobar anin nakiroti dari mubtada yang nakiroh bil ma'rifati, sedangkan khobar itu ma'rifat. Jadi tidak boleh mubtadanya nakiroh kok khobarnya ma'rifat, nggak boleh. Jadi harus dibalik, mubtadanya yang ma'rifat, khobarnya yang harus nakiroh. Nah, itu pendapat jumhur. Wa in takhassasat, walaupun dikhususkan mutlakon secara mutlak, meskipun khobar yang nakiroh itu dikhususkan, maksudnya sudah tertentu, tapi tetap tidak boleh secara mutlak. Waktafa, dan menganggap cukup. Siapa yang menganggap cukup? Ibnu Hisham, seorang ulama. Fil akhbari, di dalam khobar, bil ma'rifati, dengan ma'rifat, bil ma'rifati, dengan ma'rifat, anil mubtada'i, dari mubtada, an nakiroti, yang nakiroh, bitaksisihi, dengan mengkhususkan. Jadi kalau Ibnu Hisham berpendapat lain, boleh mubtada itu nakiroh, khobarnya yang ma'rifat, dengan syarat ada takhsis, ada pengkhususan, yang dimaksudnya sudah jelas. Wa hakikatun, itu sudah jelas, maknanya adalah hakikat itu, maka itu namanya sudah ditaksis, maka boleh. Wa alaihi yajuzu, dan atas hal ini boleh juga Ja'la hakikoh, menjadikan hakikoh mubtadaan sebagai mubtada. Atas hal ini Ibnu Hisham membolehkan hakikoh dijadikan mubtada, dan itu yang saya baca, hakikoh jadi mubtada. Wa hakikotun, hakikat adalah, ya, jadi la wusuluhu, sampainya seseorang, lil maksidi, kepada yang dituju, kepada yang dimaksud. Nah, yang saya terjemahkan tadi di awal-awal itu hakikat sebagai mubtada. Kalau hakikat sebagai khobar, penerjemahannya adalah sampainya seseorang kepada yang dituju adalah hakikat, begitu. Jadi ini penerjemahannya juga sesuai dengan kedudukan kalimat. Jadi boleh hakikoh sebagai mubtada menurut Ibnu Hisham. Walawusuluhu, kalimat lawusuluhu allamu zaidah, lamnya adalah lam zaidah, lam tambahan. Wa wusuluhu khobarul mubtada'i, khobar mubtada. Wa hadza, ini adalah ansabu, yang lebih pantas, min jihati, dari segi, jihati itu mudhof ilaih, min jihati, dari segi, mudhof ilaihnya adalah anna hakikota. Ya, jadi kita bisa bayangkan kalau udah dalam kalimat itu mudhof ilaih juga, mudhof ilaihnya bisa berupa masdar muawwal, ya, begitu. Jadi nah, itu analisanya memang harus lebih jeli lagi. Wa hadza ansabu, ini adalah yang lebih pantas, min jihati, dari segi anna hakikoh, bahwa hakikat, hiya adalah al muhaddasu, yang dibicarakan, anha, di dalam bab ini, anha, di dalam pembicaraan ini. Hakikat adalah
pembicaraan yang dibicarakan di bab ini, maka lebih pantas jika kata hakikat adalah sebagai mubtada, bukan sebagai khobar muqaddam. Wawaqafa dan sepakat. Siapa yang sepakat? Ibnu Malikin. Ibnu Malik itu pengarang Alfiyah Ibnu Malik, tokohnya, pentolannya ulama nahwu. Ibnu Malik salah satunya. Ibnu Malik sepakat al-jumhur kepada jumhur, kepada mayoritas ulama. Jadi ulama-ulama itu berbeda pendapat di dalam urusan nahwu. Kalau ulama itu lebih detail lagi, lebih detail terhadap nahwu. Nah, kita mempelajari Alfiyah Ibnu Malik aja udah kerepotan, apalagi mau lebih rinci lagi, apalagi syarahnya dibahas. Kalau syarahnya dibahas itu mazhab nahwu itu terbahas semua dan udah pusing duluan, kurang lebih begitu. Ya. Jadi kita sengaja nggak membahas syarah karena itu adalah pendahuluan. Lalu kalau ingin mendalami lebih dalam itu dipelajari sendiri. Ya, jadi Ibnu Malik sepakat dengan jumhur. Wastasna dan mengecualikan. Nah, wastasna mengecualikan. Tetapi Ibnu Malik sepakat dengan jumhur bahwa nakiroh tidak boleh jadi mubtada kalau khobarnya ma'rifat. Nah, itu sepakatnya begitu. Nakiroh tidak boleh jadi mubtada kalau mubtada. Nakiroh tidak boleh jadi mubtada kalau khobarnya ma'rifat. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, tapi wastasna tetapi mengecualikan. Jadi mengecualikan. Jadi Ibnu Malik mengecualikan beberapa di antaranya ini. Berarti Ibnu Malik lebih sepakat dengan pendapat Ibnu Hisam. Begitu. Mengecualikan masailah beberapa masalah ya juzu fiha yang boleh di dalamnya, wadzalika masalah-masalah yang boleh di dalamnya adalah hakikatun ini dan adalah contoh-contoh lain. Jadi ini adalah contoh-contoh lain yang khobar itu ternyata mubtada itu ternyata nakiroh, khobarnya yang makrifat. Nahwu contohnya adalah kam laka artinya berapa yang kamu punya. Nah, berapa yang kamu punya, berapa mubtada, laka khobar. Nah, itu kan berarti kamnya itu nakiroh, lakanya ma'rifat, domir ma'rifat. Tapi itu bisa jadi seperti itu. Khairun minka Zaidun. Nah, khairun minka Zaidun. Khairun nakirah. Lalu Zaidun ma'rifat. Nah, itu bisa. Ya, begitu. Ada beberapa pengecualian dari Ibnu Malik bahwa ini bisa. Khairun, lebih baik minka darimu, Zaidun adalah Zaid. Lebih baik darimu yaitu Zaid. Lebih baik darimu adalah Zaid. Nah, begitu. Kalau jadi khobar, Zaidun khobar. Ya, kalau yang umum kan Zaidun khairun minka. Zaidun itu lebih baik darimu. Nah, itu kalimat-kalimat umum. Nah, ini kalimat-kalimat yang rumit. Ya, yang kurang lebih ulama nahwu itu berbeda pendapat. Hasbuka, cukuplah bagimu Allahu Allah. Nah, Allah itu ma'rifat tapi diletakkan jadi khobar. Hasbuka, cukuplah bagimu Allahu Allah. Aiduhu wa aiduhu samun. Wa kekuatanmu adalah, kekuatannya adalah racun. Wa aiduhu samun, kekuatannya adalah racun. Nah, ini adalah contoh-contoh yang dikecualikan oleh Ibnu Malik. Wa ghairuhu dan lain-lain. Hakaza, hal ini semua Sibani dijelaskan di dalam kitab Siban. Di dalam kitab Siban Alal Asmuni mensyarahkan kitab Asmuni. Jadi Asmuni itu nama kitab nahwu. Kita taunya Asmuni pelawak. Ya, jadi Asmuni kita taunya pelawak. Nah, padahal Asmuni itu adalah nama kitab nahwu.
Ya. Ya, jadi di kitab Siban mensarahkan kitab Asmuni. Nah, hal-hal yang pernak-pernik seperti ini pun dibicarakan. Nah, kita itu sebetulnya jurmiyah, paham, ngerti, praktek, selesai, bisa baca kitab. Yang lainnya kita anggap pengecualian. Jadi nggak sampai alfiyah pun sudah bisa. Jadi nggak sampai alfiyah, imriti itu udah lebih. Nah, kalau alfiyah itu udah yang rumit-rumit nanti bisa. Nah, jadi yang lainnya pengecualian. Kita jurmiyah, hatam, selesai, ngerti, banyak praktek baca kitab, bisa kita memahami makna-makna kitab. Yang lainnya itu nanti pengecualian, dikasih tahu oleh guru. Oh, ini pengecualian, ada bab tambahannya yang di jurmiyah nggak ada, begitu. Nah, jadi secara umum kalau udah hatam jurmiyah, sering praktek baca kitab, itu bisa. Ya, jadi alfiyah itu udah lebih lagi. Imriti juga udah banyak yang lebih. Ya, yang artinya jurmiyah paham, sering praktek, insya Allah bisa. Lil maksidi, kata lil maksidi, muta'allikun, berkaitan, biwusulihi, dengan kata wusulihi, sampainya kepada yang dimaksud. Wahwa, kata al maksidi, bikasris sodi, dengan kasroh sodnya. Jadi bil maksidi dengan kasroh sodnya. Masdar mimi, masdar mim. Jadi masdar mim. Urida dikehendaki, minhu dari kata al maksidi, ismul maf'ul adalah isim maf'ul. Jadi masdar mim tapi maknanya isim maf'ul, yang dikehendaki, yang dimaksud. Wa musyahidin, kata musyahidin, bitanwinin, dengan tanwin, musyahidin. Oh, bukan musyahidin, musyahadin. Kata musyahadin, bitanwinin, dengan tanwin, maktuf, atof, kepada wusul, kepada wusul. Kalau saya tadi atofnya bukan kepada wusul, tapi kepada hakikat. Nah, sama-sama rofa, jadi nggak terlalu berpengaruh. Karena saya menganggap itu hakikat itu khobarnya. Nah, jadi kepada wusul kalau di sini. Wahwa, kata musyahad, bifathil ha'i, dengan fathah haknya, musyahah. Asalnya musyahadah. Ya, musyahad. Wa musyahadun, wa musyahadun, haknya di fathah. Masdaru syahada, masdarnya syahada. Kalau di tasrif, syahada yusyahidu musyahadatan. Nah, musyahadatan kok bisa musyahada? Musyahad. Hadfun khuzifa, dibuang, minhu dari kata itu, utaknya. Jadi taknya dibuang. Musyahadatan dibuang tak marbutohnya, musyahadun. Nah, begitu. Ya, sampai kayak gini itu dijelaskan dengan penjelasan panjang lebar yang kita sendiri kadang-kadang bingung nih maksudnya apa, begitu. Penjelasannya itu maksudnya apa, karena saking rumitnya. Lid darurati, karena darurat syair. Jadi karena darurat syair bukan musyahadatan tetapi musyahadah. Musyahad tak marbutohnya dihilangkan. Wayah tamilu, dan mengandung, maknanya mengandung. Ayyakuna musyahadah itu maknanya bisigoti ismil maf'ul, dengan sigot isim maf'ul. Jadi sigotnya adalah isim maf'ul muradan, yang dikehendaki, minha dari kata musyahadah. Al masdar adalah masdar, ala jiddin, atas sesungguhnya. Jadi musyahad itu adalah masdar, menyaksikan. Tapi yang dikehendaki adalah isim maf'ul. Isim maf'ul, dan isim maf'ul berarti dan disaksikan. Dan disaksikan. Contohnya adalah azolumun in masobakum rojulan. Nah, itu bisa terjadi. Ini adalah contohnya isim masdar tapi makna isim maf'ul.
Az-zalumun in asobakum rojulan. Apakah zolim jika kalian memberikan musibah rojulan kepada seseorang. Nah, itu artinya, apakah sebuah kezoliman jika kalian menimpakan musibah kepada seseorang. Nah, itu adalah masobakum, masdar bermakna isim maf'ul. Wa alaihi atas hal itu fala hadfa, tidak ada pembuangan. Di dalam musyahad boleh juga tidak ada pembuangan. Walau kila, jika dikatakan musyahadah, kata musyahadah tidak ada pembuangan tak marbutoh, bi isbatit ta'i, dengan menetapkan tak marbutoh, wa qallabaha, dan membalikannya tak marbutoh itu ha menjadi ha, tak marbutohnya diganti ha yang sukun, ijro'an lil wasli, memberlakukan wasol, majrol wakfi, di tempat wakof. Nah, lebih ribet lagi, memberlakukan wasol di tempat wakof. Musyahadah nggak boleh berharokat. Nah, itu maka akan sama dengan wazan syair. Jadi bukan musyahadun, tapi musyahadah. Jadi memberlakukan tak marbutohnya menjadi hak, seolah-olah itu adalah wakof, padahal wasol. Begitu kurang lebih. Lastaqoma, maka itu tidak istiqomah namanya. Maka itu tidak istiqomah. Meskipun itu sesuai dengan wazan syair, tapi itu namanya tetap tidak istiqomah. Walakinnal ibrota, tetapi ungkapan yang benar adalah bil marwiyati, sesuai dengan yang diriwayatkan. Jadi ungkapan yang benar adalah sesuai riwayat. Riwayat yang benar adalah tidak ada tak marbutohnya. Wal marwiyu, yang diriwayatkan anin nazimi, dari penyusun nazom ini, al awwala adalah yang pertama. Jadi al awwala adalah yang pertama, berarti tanpa tak marbutoh. Wa haqiqatun lawusuluhu lil maqsidi wa musyahadun nurat tajalli bin jila. Nah, itu begitu kurang lebih maknanya, tidak ada tak marbutoh di musyahadah. Wa nuru, kata nuru bin nasbi, dengan nasob, dibaca nasob. Maf'ulul masdar, maf'ulnya masdar. Musyahadah itu adalah masdar. Nah, musyahadah itu memiliki maf'ul. Nah, ini maf'ulnya adalah nuro, berarti nuro adalah maf'ulul masdar. Wa huwa, kata nur adalah mudhofun mudhof. Wat tajalli, kata at-tajalli mudhofun ilaih adalah mudhof ilaih. Wahia, yaitu lil bayan, untuk menjelaskan. Jadi mudhof ilaih lil bayan, untuk menjelaskan makna nur. Nur apa? Cahaya apa? At-tajalli, cahaya tajalli, yaitu tajalli ma'rifatullah. Alat tafsiri, atas menafsirkan perkataan Al-Ghazali, Imam Ghazali As-Sabiki, yang telah dijelaskan di awal, yang telah lalu. Jadi menjelaskan penjelasan perkataan Imam Ghazali yang telah lalu. Bin jila, kata bin jila, al-ba'ulit taswiri, baknya adalah untuk penggambaran. Al-muta'alliqah, yang berkaitan. Muta'alliqatun berkaitan, bimahdhufin, dengan kata yang dibuang. Halun, sebagai hal. Min masyhadin, dari kata masyhadin, yaitu halu
halu kaunil musyahadati musawwaratan bin jila, halu kaunil musyahadati musawwaratan bin jila, keadaan adanya menyaksikan, digambarkan dengan cahaya yang jelas, yaitu al-inkishaf atam, yaitu terbukanya mata hati yang sempurna, terbukanya mata hati yang sempurna.